Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Abrasi meluas, puluhan hunian warga di pesisir Tial, Maluku Tengah terancam. Terlibat korupsi dana bantuan operasional sekolah, Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Maluku Tengah ditahan penyidik kejaksaan. Pedagang dan parkir liar kembali menduduki trotoar dan badan jalan, Pemkot Ambon diminta bertindak. Sekolah Menengah Lanjutan tingkat pertama atau SMP Negeri 27 Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang rusak parah belum kunjung diperbaiki. Atap serta sejumlah bagian sekolah rusak parah. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah negeri ini. Selain karena faktor cuaca, atap, plafon, serta sejumlah bagian sekolah ini rusak akibat termakan usia. Meski kondisinya mengancam keselamatan jiwa, sekolah ini tetap digunakan karena tidak ada pilihan lain. Harapan kami sebagai pendidik di lembaga ini, bagaimana pemerintah bisa melihat infrastruktur yang ada di sini sehingga bisa membuat siswa itu juga menjadi nyaman ya dalam proses belajar, maupun guru juga sebagai pengajar. Sudah 2 tahun ini bangunan ini rusak, belum ada realisasi dari pemerintah daerah. Pernah juga Bupati turun ke lokasi ini juga, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Kemudian Wakil Bupati juga pernah, tapi tidak ada realisasi sampai sekarang. Murid dan guru mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki sekolah yang rusak agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 27 Maluku Tengah ini. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Maluku Tengah terjerat kasus korupsi. SAT, Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Maluku Tengah, ditahan penyidik kejaksaan karena korupsi anggaran dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun anggaran 2020 sampai 2024. Usai diperiksa di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, SAT, Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Maluku Tengah ini langsung digiring ke tahanan. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah memenuhi unsur dugaan korupsi, yakni melakukan korupsi anggaran dana bantuan operasional sekolah SD Negeri 23 Maluku Tengah tahun anggaran 2020 sampai 2024 hingga menyebabkan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah lebih. Selanjutnya, terhadap tersangka dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan atas nama tersangka SAT selama 20 hari terhitung sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025 di Rutan kelas 2B Masohi. Tersangka selaku Kepala Sekolah SD Negeri 23 Maluku Tengah diduga telah menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan mengambil alih seluruh proses keuangan dana BOS tanpa melibatkan bendahara sekolah dalam penyusunan RKAS, proses pencairan maupun pelaporan penggunaan dana. Tersangka juga menguasai dan memegang langsung dana hasil pencairan yang seharusnya dikelola secara bersama. Akibat perbuatannya, SAT terancam 20 tahun penjara. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Sejumlah trotoar di kawasan Jalan Mardika dan Batu Merah, Kota Ambon, kini tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab trotoar di dua kawasan ini kini digunakan warga untuk berdagang dan memarkir kendaraan. Sehingga ruang bagi pejalan kaki tertutup dan tidak dapat digunakan.
trotoar selebar 2,5 meter di sepanjang Jalan Mardika dan Batu Merah dipenuhi lapak pedagang dengan tenda serta gerobak. Bahkan sebagian pedagang meletakkan gerobak dagangan menempel ke tembok. Sementara area tengah trotoar digunakan sebagai tempat lapak dan tenda pedagang. Motor juga terparkir tidak beraturan. Bahkan sebagian motor dan mobil terlihat menempati sisi jalan, sehingga kondisi ini begitu menyulitkan warga. Sudah sering bola-balik di Pasar Mardika ini. Bagaimana tanggapan abang sendiri soal pedagang mulai ramai menduduki trotoar dan badan jalan ini? Kalau untuk pedagang ini sudah baik lah. Awalnya di pinggir jalan, sekarang sudah masuk ke dalam. Hanya mungkin dari pemerintah kota mungkin bisa lebih menata lagi supaya bagi orang yang belanja di Pasar Mardika ini tidak terlalu sempit lah. Pemerintah daerah diminta menertibkan pedagang serta parkir liar agar trotoar di kawasan Mardika dan Batu Merah Ambon kembali diakses pejalan kaki. Muhammad Syarul Sunet dan Juhri Sameneri melaporkan dari Ambon. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.